Aku terakhir kali menggunakan hero ini, tapi sudah lama tidak melihatnya. Sudah lama aku tidak ditengin sama Lolita. Ya. Asik ya sama gue ya, ditengin? Enggak sama, ya sama lu sih. Iya parah. Gila, benar. Kacau. Jago banget tuh pakai Lolita. Olah, hero signature. Iya ya, dulu lu top global ya? Iya. Sempet. Oh iya. Indonesia 4 Lolita. Indonesia 4 Lolita. GG. Jadi ya KB. Oke, ini dia draft dari kedua tim untuk match yang kedua. Dan bisa dilihat juga, walaupun tadi sempat dibahas juga sama Arashi kurang CC, mungkin CC-nya bakal mengandalkan dari Selena atau dari stunnya Brody. Tapi ini jaraknya close range banget. Makasih lo Net, makasih lo. Bener kan? Stunya Brody. Ah ampun Net. Lah kan control CC. Itu kan dia ditempel Esmeralda kan juga pusing Net. Makasih. Tapi ya itu dia. Ini dia match yang kedua. Kita akan langsung melihat apakah dari anak-anak BTK yang katanya ini tim yang lagi kuat-kuatnya ini, atau justru malah Navi yang akan memberikan kejutan di match yang kedua. Dan langsung seperti game pertama tadi, ada ikan paus atau game in pause. Ya sabar, kalem atuh Akang. Kalem atuh Akang ya. Tapi ya bener sih, sisi powernya less banget gak sih Arashi? Kayak kita ngeliat cuma ada Selena untuk ganking power, and then mereka emang punya immobilize, punya slow effect, tapi nggak punya stun impact yang bener-bener besar banget gitu loh. Walaupun ya kita tahu Popheus emang kelemahannya slow effect. Terus Esmeralda juga kena slow effect, pasti kocar-kacir ya kan, ketar-ketir. Yisunshin punya Tresses, otomatis ya dia bakal lepas lah dari reward manipulation, atau bahkan dengan nge-immune si Abyssal Arrow-nya itu, lelenya itu. Dan bahkan Abyssal Arrow-nya sendiri aja bisa ditahan pakai Guardian Bulwark itu, shield dari Lolita. Iya, jadi mikir tadi Lolitanya sebenarnya niat tuh ngeblok apa aja gitu kan dari sisi Navi. Apa yang mereka ngerasa saking parahnya harus banget diblok gitu pakai Bulwarknya Lolita. Itu yang penting tuh. Lolita mengajarkan kita untuk ngeblok sesuatu yang tidak kita perlukan. Maksudnya apa tuh? Itu diblok kan, serangannya Sawo. Bener sih. Terus kayak Lil mungkin nanti akan ditahan gitu. Diblok gitu loh. Sama blok ya. Iya. Lebih fokus ke blok ya. Gue kira fokus ke melindungi. Oh, itu dari melindungi diri itu melindungi diri dan teman-teman kita agar tidak terkena serangan-serangan tersebut. Dan inilah dia fun fact dari snack video. Nagib adalah satu-satunya roster Navi yang bukan dari Unique Default. Ini dia. Jadi ini ada satu pemain baru nih dari Nagib. Yep, dari sini itu jadi mid laner ya, dan dengan Yif sebenarnya ya play yang bisa dilakukan tuh cukup banyak, jadi harus eksekusinya sih. Yep. Menarik sih kalau untuk sekarang. Early game stage yang cukup pasif dari kedua belah tim. Bahkan dari Abyssal Arrow-nya dan trapnya belum lumayan banyak nih ditaruh di beberapa titik. Shark juga udah level 2 kali ini. Stun impact-nya bakal cukup mematikan, dan bahkan lagi-lagi slow effect dari satu Yif ini akan terganggu untuk rotasi dari BTK setiap kali terkena Void Crystal. Yes, dan bahkan kayaknya pergerakan dari Esmeralda justru di zoning sama Lil ya, yang menggunakan Brody. Ya, walaupun dia juga pakai marksman di sana untuk emblemnya. Berhasil diambil enggak, ternyata diambil sama trap dari Sawo. Walaupun dikit lagi tadi ya. Dikit lagi sebenarnya. Hampir sih satu hit lagi. Bahkan DPS dari Retribution-nya aja nggak membantu Mobazin untuk mendapatkan satu dari gold buff, walaupun masih little ya. Dan untuk sekarang Fight Chicken ini perlahan-lahan emang benar-benar coba untuk memainkan secepat mungkin dapetin level 4, dan kayaknya dia bakal set up ke arah turtle karena tidak ada healer. Otomatis untuk sekarang mereka akan fight di area turtle-nya. Padahal Airstrike Sawo 2 hit begitu saja. It's okay mungkin untuk sekarang, tapi Defender sudah mulai hadir dan bahkan mencoba untuk membuka setup formation dari BTK. Nagib udah level 4, reward manipulation-nya mana? Masih ditahan terlebih dahulu, belum ada Void Crystal-nya juga dilontarin. Baru dibuka. Defendernya dengan satu berkata di stun di cancel, dan turtle jadi retake oleh Sunset Lover, tapi Defender terkena flame shot quickscope kali 6 dengan hilang cepatnya. First blood diamankan. Yes, baik banget tadi yang dilakukan oleh seorang Nagib. Langsung disusul juga oleh teman-teman, bahkan Defendernya yang menjadi pembuyar posisi dari anak BTK dipukul mundur semuanya, walaupun di-search sama anak BTK, tapi tampaknya dari Navi yang langsung mengamankan turtle pertama. Tapi ya balik lagi juga tadi kita lihat dari pergerakan anak-anak Navi dan juga BTK. Bahkan menurut aku pribadi ketika dari Zia-nya, entah kenapa gue merasa kayak kecepatan sih untuk Airstrike, karena dia pengen ngincer ke satu orang, ke Sawonya, tapi Sawonya juga nggak mati gitu loh.
Dan gak ada yang untuk terpukul mundur ya, benar-benar kayak cuma satu orang doang. Dan it's okay, tidak ada yang melihat. Belum ada yang connect dari arrow seorang Selena. Dan bahkan harus pulang karena no mana. Cabut. Tapi aku notice dari tadi ya, Sunset Lover versus Mobazin ini ada dua perbedaan level yang sangat signifikan. Dan bahkan menurut aku nggak bisa kalau misalkan terus-terusan kayak gini Arashi. Iya, pastinya dia udah mulai kalah satu level, dan dari segi farming pun itemnya masih kurang, nggak terlalu gimana ya. Tapi emang dari segi XP dia bisa ya lebih dapat keunggulan, dan pasti di Assassin kalau mereka dapat keunggulan sedikit pun bisa jadi masalah yang besar, apalagi kalau udah mulai snowballing dengan bantuan crowd control kayak Abyssal Arrow dan juga setup dari Yves-nya ya. Jadi kita harus lihat nih, combo dari tadi tuh orangnya kena slow terus langsung kena Abyssal Arrow gitu kan. Itu ntar di mid game ini bakal bisa agak bahaya sih buat sisi BTK. Yes, ini benar-benar menurut aku pribadi kalau Sawonya lebih ngerusuh seperti yang baru saja dibilang. Mau dimaju atau tidak ternyata masih santai. Ini early game-nya si Navi bakal lebih enak karena arrow-arrow-nya plus ada assassin juga yang sudah unggul lebih dari 2 level tadi sempat. Dari slot tidak bahkan terteles sudah mulai kebuka. Belum ada Demonic Force dan bahkan langsung ada Fire Strike. Fight Chicken tidak mau menggunakan Demonic Force-nya, masih menahan dan memukul mundur dari slot yang benar-benar low HP banget. Tapi lihat lagi dan lagi Nagib ketika Real World Manipulation selalu di cancel dan bahkan Defender menjadi frontlinernya langsung maju ke depan dan bahkan Bachelor tidak connect, masih mencoba untuk mengincar karena Fight Chicken tapi tidak bisa karena masih ada satu Cyclone Eye yang diamankan oleh seorang Fight Chicken. Iya, entah kenapa ya Fight Chicken ini terlalu cepat ketika tadi dia menggunakan satu flame shot dan bahkan dari Demonic Force-nya. Jadi ketika Sunset Lover udah nggak ada dash-nya sama sekali, flame shot-nya juga nggak ngedorong si Sunset Lover, malah dia yang bisa dibilang kehilangan satu ult yang mahal banget dari Demonic Force dan Fight Chicken. Dia harus mundur sih sekarang juga, dia harus lepas karena kalau misalkan dia maksa, ini akan kehilangan satu turret plus satu hero, itu bakal jadi rugi banget Arashi. Ya pastinya gitu sih, emang BTK udah tahu itu bakal nggak bisa ditolong, jadi mereka bikin play ke mid lane. Tapi di sini Sawo dari situ dan Reward Manipulation pun dipakai untuk mencoba mendapatkan sesuatu nih KB. Langsung saja di cover Konsil, hati-hati, masih ada Traceless, ya sih? Masih dicabut ke arah belakang. Dan bahkan Mobazon, dia memilih untuk recall dan tampaknya tetap diincar di retry. 3, 2, 1, untung aja masih ada regen. Dan kali ini Lilnya sendirian, Sonapal Memory tidak menyelamatkan nyawanya Victor, malah mendapatkan 1 poin killnya dengan Frostmourne Shield yang sangat amat tipis. Ini dia satu momen di mana Mobazon emang bisa menyelamatkan nyawanya, tapi menurut aku ya untuk beberapa temannya tuh harus dipikirin juga, jangan sampai Traceless nyamatin seorang Isunshin, tapi entah kenapa teman-temannya nggak bakal bisa dengan bebasnya gitu loh keluar dari Reward Manipulation. Oke, ini dia untuk menit-menit awal dan bahkan kita lihat juga dari goldnya masih jelas dirungguli oleh anak-anak Navi dan bahkan dari junglernya justru Mobazin ya, benar-benar ini keganggu banget dan bahkan dia tidak se-free dari Lancelot ya. Bisa dilihat dari mapnya dan bahkan dilihat dari levelnya dari Mobazin yang mencoba untuk berotasi masih level di 8 ya, dan bahkan kita lihat juga menuju untuk turtle ketiga. Walaupun sudah mulai di zoning, mulai ke arah bawah, mencoba untuk sama-sama farming di arah jungle. Belum adanya team fight, masih recall aja dari kedua tim. Dan mulai berkumpul 4 orang di arah turtle-nya. Belum ada arrow, sudah terbuka juga visionnya dengan menggunakan shocker. Masih sama-sama menahan. Dan bahkan kita lihat di sini udah mau level 11 ini, 10,5 ini. Resotnya udah free banget sih B ini. Iya, makanya yang kayak tadi udah aku mention bahwa Sunset Lover-nya farming sedemikian rupa walaupun KDA-nya 0-0 ya, tapi dia mendapatkan banyak banget objektif. 4 lawan 4 kali ini setup tim fight-nya, bahkan melawan 5 mungkin sekaligus karena Victornya udah bener-bener nge-zoning out banget dan kehilangan turret di semua lini dari side lane-nya. Ditukarkan mungkin dengan Mobazin yang mengamankan satu turtle. Bakal jadi worth it kali ini untuk teman-teman Navi karena lihat dari goldnya, bahkan mereka leading 1000 dan Defender. Out of nowhere dia masih split di arah top lane. Wah, ini mengingatkan Cornet sama game pertama ketika fokus ke arah tapi kita sini vouchernya connect. Voucher kedua Ton Ross, retry-nya mana tidak digunakan dan bahkan Sunset Lover one more hit mencoba untuk maju lagi tapi ternyata tidak bisa dia yang berhasil nge-bait dan langsung di cover oleh Mobazon.
zone. Dipaksa untuk team fight, tapi arrownya connect karena Victornya. Dan bahkan ada Star Moon karena defender. Walaupun masih ada Vengeance, tapi Mobile Zone masih mencoba untuk dapetin 1 poin killnya. Dan langsung didapatkan ke arah seorang defender. Dan bahkan Nagibnya juga masih bisa survive dari mid lane. Oh, tapi kali ini Lilnya di Trestless again and again. Bahkan gak nyampe itu range-nya dari Tornado Memory karena Lilnya udah gak punya Tornado Memory. Out of nowhere dia join the team fight, ngeluarin flicker, tapi gak punya ultimate dan baru ada dari Lilnya. Wow, itu timingnya pas banget. Gila, udah flicker nge-stun tapi tampaknya di sana arrow-nya connect dan lagi-lagi di arah tengahnya Sawonya yang nge-secure kill ke arah seorang Zia Parsia yang harus menjaga jaraknya nanti untuk event berikutnya dan bahkan dari sini mid lane-nya terkena lagi arrow-nya dan bahkan lagi harusnya tumbang di sana dan Tornado Memory tidak berhasil mendapatkan seorang Shark dan bahkan ada satu Guardian Bulwark yang menahan dari segi arrow-nya tadi. Yes, connect begitu aja dan bahkan tidak kena ke arah Shark atau bahkan Mobazen. Tapi kali ini arrow dilontarkan Victor juga harus lebih berhati-hati walaupun dia mendapatkan turret dari bagian bottom lane. Tapi kali ini lumayan imbang dan dari kedua tim emang powernya itu ada di turret bagian mid lane. Entah dari Farsha atau bahkan Yves-nya agar power kendali dari segi team fight di bagian river itu lebih mudah untuk si high ground defender ini. Artillery hero kita ada Farsha dan juga Yves. Ya, dua match ini saingan banget ya pasti kalau lagi di team fight. Jadi kita harus ngeliat nih, katanya sih Navi tuh lagi mencari kesempatan buat cari sesuatu yang lebih dulu sebelum fightnya mulai. Yes, dan tampaknya arrow-nya sudah mulai connect terus-menerus di mid game. Star Moon berhasil dihindari dengan menggunakan Tonros. Hanya Bangcer sekali saja, tidak mau langsung ke arah Lolitanya. Lord sudah mulai muncul di menit 9.45 dan bahkan kita lihat juga dari Sunset Lover sudah ada conceal dan bahkan Lil hati-hati sudah mulai diincar di arah bottom lane-nya, di stun dan bahkan tidak ada flicker lagi, langsung di ulti tapi tampaknya diamankan oleh Victor. Oh my god, Sunset Lover ternyata nge-flank dari arah belakang dan langsung terbakar begitu saja. Victor masih bisa survive dan bahkan masih ada satu orang lagi yang mulai muncul di arah bottom lane-nya, tapi dari mid-nya dari Mobazen tidak berhasil untuk mendapatkan turret pertama dan Lord-nya masih belum ada yang menyentuh. Iya, 1 tukar 1 kali ini Lil ditukarkan oleh Shark dan bahkan dari segi gold leadingnya emang gak terlalu jauh sih. Dari tadi emang gapnya 1K nempel banget. Tapi BTK perlahan-lahan ya dengan point kill dan trade yang mereka dapatkan. Lihat di instant replaynya mereka benar-benar dapetin banyak banget poin yang cukup mahal nih Rashi. Yap, dan dia sekarang udah di komit banget ya sama BTK. Tapi karena itulah ada follow up yang bagus banget dari Sunset Lover dan mereka hampir mengamankan 2 kill. Tapi di sini mereka terpaksa mundur. Dan dari segi kontrol sih mereka punya trap ya dari Selena. Sawo bisa mencari kontrol lebih dan stunnya tuh masih lebih berbahaya. Jadi BTK agak kesulitan sih kalau mereka mau mencari kontrol yang dari awal. Jadi mereka terpaksa terus menggunakan Mountain Shocker atau Feather Airstrike buat mencari info lebih lanjut sih sebelum fightnya mulai. Informasi sebelum fight dan bahkan itemization-nya udah cukup unik ya. Ada satu pergerakan dari Atinasil dan lihat kali ini Lilnya benar-benar mengusir pergerakan dari Shark-nya. Flicker juga sudah digunakan. Zia, Feather Airstrike juga sudah keluar dan bahkan ada Mountain Shocker untuk memastikan formasi dari teman-teman Navi. Dan kali ini lihat bagaimana BTK mereka langsung melakukan setup arrow connect ke arah Zia, tidak ada Purify kali ini langsung dari War Manipulation hilang dengan Sawo. Efek dari Cloud of Destiny dan Nagib juga ditukarkan begitu saja tapi ternyata Lil juga harus hilang. Mobazen bakal dikejar karena depan Sunset Lover terkena slow effect dan bahkan tertangkap oleh Victor dengan Star Moon-nya. Harus kehilangan 3 member dari Navi. Masih mau lebih defender mencoba untuk mundur dengan satu Mountain Side yang ia miliki tapi ternyata kali ini 1 dikalahkan 3 tidak adil untuk teman-teman Navi. Yes, walaupun masih di bawah menit 12 tampaknya Lord harusnya diamankan dengan mudah oleh anak-anak BTK dan ini dia yang terjadi ketika tim fight barusan dan bahkan early game dipegang sama Navi, tapi tampaknya sekarang BTK sudah mulai mengembalikan keadaan. Tempo permainan justru sekarang di anak-anak BTK. Lihat pemain dari anak-anak BTK, ini dia. Tapi sebelum itu juga kita akan mengingatkan buat teman-teman yang sembari menonton, buat kalian, ayo kita sama-sama dukung Indo Pride sambil jajan makanan minuman di GrabFood karena ada kode promo M3X Grab. Langsung saya diskonnya sampai 70%. Gede bet gede kayak perut TKB. Enggak, dia udah kurusan. Udah kurusan deh, udah kurusan. Udah kurusan. Oji maksud gua. Oh, tapi tiba-tiba ada Feather Airstrike. Oh, Nagibnya tertarik begitu saja oleh Asar Sai di depan sana bahkan ada 1 nomor 16. Connect karena 2 dan tidak bisa dibawa lagi dan lagi Lilnya juga harus tumbang. Mobazen memakan mendapatkan double kill yang mahal. Lihat bagaimana Star Moon langsung di zoning out begitu saja. 5 member dari BTK mereka mau nabrak
dengan bebasnya tersisa Sao dan Sunset Lover. Tidak ada lagi sisi power yang cukup kali ini. Bahkan lihat Panther Execution tidak bisa ngapa-ngapain lagi dan bahkan jadi game milik BTK. Wow, 12 menit pertandingan sudah berjalan dan bahkan BTK membuktikan walaupun early game mereka kesulitan. Isunshinya benar-benar outform sekali. Tapi mereka langsung saja dalam satu serangan di arah Lord Pit dan langsung di end begitu saja di waktu yang sangat amat cepat. BTK, wah ini sih benar-benar definisi mereka gila, men. Ini sabar banget cari timing. Walaupun emang dari beberapa team fight awal mereka kalah, tapi mereka percaya dalam satu serangan tadi mereka bisa langsung mengembalikan keadaannya. Kayaknya momen yang penting banget tuh tadi di 8 menit ya, dimana Na'Vi tuh tadi agresif banget, tapi sayangnya gara-gara mereka terlalu agresif, Lancelotnya tuh ke pick off loh tadi. Dan itu kayaknya awal dari BTK mendapatkan sedikit momentum. Dan kita udah ngomongin BTK tuh kalau udah dapet kontrol, mereka tuh emang udah tahu banget cara pakainya. Terus kayak mereka tuh plannya apa loh pas dari team fight. Iya. Dan tadi aku sama Cornet juga sempat langsung nengok satu sama lain. Ini nantang maut. Iya loh. Overnya bener-bener. Dia tahu udah ada Popheus di sana. Kayak kenapa tidak menggunakan hero yang lebih pasti tidak memiliki dash yang sebegitu banyaknya. Karina kah? Atau bahkan yang paling buruk ya bisa kita ambil contoh adalah entah Saber atau bahkan kayak modelan yang nabrak-nabrak Zilong gitu loh untuk menghentikan beberapa serangan. Seperti Varsha atau bahkan mungkin yang kayak tadi udah sempat kita lihat bagaimana adanya Isunshin dari Mobile Zennya sendiri. Entah kenapa timingnya juga benar-benar perfect banget dan di game kali ini kayak Popheus tuh benar-benar jadi penyelamat. Lihat kayak Nagib ketangkep walaupun dia dari reward manipulation dan bahkan dari Sunset Lover-nya dia nggak bisa asal-asalan gitu loh untuk melakukan puncture karena dia bakal dikejar terus sama Demonic Force. Tapi emang menit awal juga menurutku Lolita itu sengeselin itu juga tuh. Kalau lo lihat 2 kali di early game ketika udah dibuka tuh dari real world manipulation-nya dibuka, set tiba-tiba kena stun, dibuka lagi kena stun lagi. Sekalinya dibuka nggak kena stun, mati langsung di burst sama siapa Isunshin. Iya. Jadi kan kayak gitu lah, tiap dia buka lapak papan catur itu kelar aja udah. Yang sering aku bilang fleksibilitas. Jadi apapun hero-nya, asalkan emang bisa efektif untuk menghentikan yang mungkin benar-benar jadi targeting kita, itu bakal benar-benar mahal banget. Terbukti itu Arashi dari di game yang lakukan. Yes, itu dia. Tapi ini benar-benar match yang harusnya tunggu deh. Kalau dari hari pertama kedua itu lebih cepat sekarang nggak sih atau ada yang lebih cepat? Sekarang berarti. Lebih cepat sekarang ya? Lebih cepat sekarang. Lebih cepat sekarang, makanya KB juga harus cepat-cepat beliin gua ya untuk M3 Pass-nya karena gue juga pengen punya skin bagus yang sudah muncul di sini nih. Roger yang waktu awal muncul sama di level berapa? 75. 75. Perbedaannya apa? Kalau yang 75 itu yang ini Prime Skin Roger. Iya, Prime. Judulnya Prime bukan M3 jadinya. Oh, bedanya apa? Efeknya gimana? Dia pokoknya lebih apa ya? Lebih benar-benar bukan berbeda tapi kayak lebih ada apa ya efek-efek tertentu yang mungkin tidak bisa didapatkan ketika kita di bawah level 75. Oke, berarti tolong ya belikan Cornet untuk M3 Pass-nya plus levelnya sampai level 100 berapa 50 ya? Ntar dulu. Gimana sih lo? 150. Iya kan? Net 150 net. Gue juga pengen net. 150 kan? 150 M3 Pass ini kalian kan? akan mendapatkan sesuatu yang bahkan itu eksklusif banget. Iya, itu dikirim juga nggak sih atau cuma dikirim? Nanti kita kalau saya dapat bocorannya dari ya udah pasti lah impostor orang dalam tentunya Kokolius kita ya kan yang emang benar-benar ternyata itu tuh nanti dikirim, kita tuh bakal dikasih mail in game kita, disuruh ngisi dengan sesuai alamat dan bahkan kode pos dan segala macamnya. Karena itu bakal kayak bener-bener yang Roger banget net, kayak action figure yang beneran bener yang bisa action gitu net. Oke. Silakan Arashi ya, tapi ngomong langsung item Nagib nih di Yves sebenarnya kan bisa melakukan banyak hal dan emang dengan Ice Queens One kita lihat mereka bisa menghentikan agresi dari tim BTK, tapi sayang sekali di late game perbedaan damage-nya emang udah jauh banget karena Zia di Varsha BTK tuh lebih nggak buat utility, lebih buat langsung damage tuh dengan Clock of Destiny dan Lightning Truncheon. Ini combo yang udah standar banget, burst gede banget dan kebanyakan member dari sisi Natus Vincere juga lebih squishy ya. Member yang agak tebal, yang bisa dibilang tebal juga cuman Tamus doang. Jadi dengan adanya setiap kali ada kesempatan, kalau ada kena stun sedikit aja bisa langsung divided airstrike dan itu damage-nya gede banget. Dan bahkan kita ngomongin masalah Fovius ini nih dari Fight Chicken ya. Dia tuh udah build-nya dengan Clock of Destiny juga, jadi lebih agresif dengan Ice Queens One. Dan tadi ya di menit ke-11 itu dia bisa langsung dive ke belakang dengan mengamankan 2 kill biarpun tanpa ditanda kutip bantu oleh member-member lainnya.
Jadi emang itu masalah banget ya, dan emang Nggak tumbang. iya nggak tumbang juga. Dan makanya Sunset Lover pick Lancelot tuh emang agak nekat banget loh dibandingin Mobazin. Nah, ini kan memang star player dari BTK yang kita udah bilang dia bakal performanya bagus banget, dan ini dia MVP kita dipersembahkan oleh Samsung Galaxy A52s 5G 505 di game yang sangat agresif ya, yang sangat bolak-balik. Dan sebenarnya dari tim Navi tuh banyak kesempatan buat mereka tuh bisa cari catch gitu kan. Abyssal Arrow, bisa dengan real world manipulation juga. Tapi Mobazin ini memang bagus banget mainin Yisunchinnya. Posisi bagus banget, dan tadi Cornet sampai hype sendiri ya ngelihat tracersnya tuh pas banget. Iya. Itu timing sih, benar-benar timing sih. Entah emang dia mau mundur kayak udah terlalu lama nih gue ngedive. Ngeri sama Lele atau gimana gitu kan. Terus kayak kepencet aja tuh traceless, atau emang dia tahu pas flicker dilakukan sama si Brody. Tapi itu kayak momennya seset anjay, kayak ngeliat gue lagi main. Idi, itu tau nggak namanya? Kalau nggak timing, gaming. Waduh, bilangnya kan gitu. Atau hoki ya? Oh, itu tentu bakal nggak hoki sih, Net. Itu namanya momen snack video. Momen snack video. Itu bakal dipotong dan tentunya bakal jadi montage untuk Mobazin. Tapi kita udah ngeliat ada satu spear dan bahkan vampir mallet ya di sini. Untuk dari Arashi, ayo kita